Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat-sahabat Romo Komunitas. Ketemu lagi bareng Abai di podcast Merdeka Kolaborasi. Nah, di kesempatan kali ini di podcast Merdeka Kolaborasi, kita sekarang mau ngingetin lagi buat teman-teman semua. Kalau di podcast Merdeka Kolaborasi itu ada 3 program utama. Yang pertama tuh ada Culture yang kemarin, kolaborasi bareng influencer. Terus ada Cepu, cerita pelaku usaha, dan ada Ngubek, ngumpul bareng komunitas. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal take podcast untuk yang Ngubek. Dengan komunitas apa kita mau podcast di kesempatan kali ini? Ikutin terus podcast Merdeka Kolaborasi bareng Abai, dan nanti Abai bakal spill. Oke? Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngumpul bareng komunitas Bandung Ultralight atau Bandul. Tapi podcastnya kita bakal bikin beda dari yang lain. Karena apa? Karena kita sambil ngabuburit ya. Kita sambil ngabuburit ke Gunung Sangar. Nih, puncak gunungnya. Nah, yang ini ya, kita nanti bakal camp di puncak Gunung Sangar. Untuk sementara teman-teman yang di depan itu ya sudah ada Mang Yudit dan Mang Dudi dari Bandul, dan nanti juga ada beberapa teman-teman yang nyusul dari anak-anak Bandung Ultralight. Gimana isi podcastnya dan gimana keseruan kita podcast sambil ngabuburit, hiking, dan camping? Pantengin terus podcast Merdeka Kolaborasi bareng dengan Bandung Ultralight. Oke? Ya, akhirnya kita baru sampai pos 3. Teman-temannya udah pada sampai, puncak udah bentar lagi. Oke, kita tanya-tanya dulu teman-teman. Nah, gimana Mang Dude? Masih kuat puasanya? Kuat. Bang Saka gimana? Tadi udah padang dulu. Sahurnya nasi padang ya? Ya, tadi di jalan ya. Soalnya lapar. Mang, aman Mang Yudit? Leles, ngapain leles? Ngeles itu ayam Mang, teh pucuk. Teh pucuk segar. Ini ya, pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman podcastan ala-ala, podcast Merdeka Kolaborasi bareng 3 teman-teman dari Bandung Ultralight. Oke, kita lagi rehat dulu sejedak ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke atas. Oke, lanjut. Saya juga mati duluan Sirena saya. Sirena kan Sirena Nabi Sulaiman.
Udah sepi, rumah udah sepi. So, PPKM kan bikin campur di mana? Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Ketemu lagi di podcast Merdeka Kolaborasi, masih bareng Abai di sini. Akhirnya ya, dari kemarin kita sempat opening text untuk podcast kali ini, karena dari awal opening Abai udah janjiin podcast kali ini bakal jadi podcast terniat kayaknya ya dari podcast Merdeka Kolaborasi. Karena apa? Karena dari settingnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Lokasi setting kita ada di puncak Gunung Sangar, karena kita lagi ada di Ngubek, ngumpul bareng komunitas. Dan komunitas yang pertama berkesempatan untuk kolaborasi di podcast Merdeka Kolaborasi ini, kita bareng dengan Bandung Ultralight atau Bandul. Dan ya buat teman-teman semua nih ya, kenapa kita niat banget buat datang ke Puncak Gunung Sangar ini tuh sebenarnya sambil ikut agenda dari teman-teman Bandul ya. Dan kalau teman-teman pingin tahu gimana situasi dan kondisinya itu seperti ini ya guys. Nanti nih Abai rekamin dari handphone yang ini. Nah kayak gini lah ya setting dari podcast terniat kita di episode Ngubek kali ini. Ya seperti inilah. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya kita dari kemarin ngabuburit ceritanya. Ngabuburitnya sambil hiking tipis ke Gunung Sangar. Sebenarnya ada beberapa teman-teman ya. Ada dua lagi, ada Pak Agas dan Kang Saka. Cuman kayaknya masih pada ngantuk, soalnya Pak Agas aja nyusul sendiri, baru datang malam sekitar Bada Isa ya, Bada Isa jam 8-an baru datang. Nah kalau di sebelah Abah ini yang bakal nemenin buat cerita-cerita tentang Bandul dan juga tentang akan ada kolaborasi antara Bandul dan rumah komunitas. Di sini udah ada Mang Yudit dan juga Mang Dudi. Ya, halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, kemarin lancar puasa sampai sini. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman juga ya, sahabat-sahabat rumah komunitas, semoga puasanya tetap diberi kelancaran, kesehatan dan keberkahan. Oke. Karena kita sekarang tag podcast kali ini tuh lagi dalam suasana bulan Ramadan ya. Tadi kan lagi ngabuburit tuh. Jadi ceritanya tuh kita tuh lagi bukber dan sabar ya. Buka bareng dan sahur bareng tadi tuh. Iya kan? Bukber, buka bareng, sabar, sahur bareng. Nah, kalau teman-teman tuh biasanya sahur on the road, kita sahur on the mountain. Oke nih, langsung kenalan dulu nih dengan dua teman kita ya. Di sebelah ada Mang Yudit. Mungkin Mang Yudit enggak memperkenalkan dirinya dulu. Halo, saya Yudit. Halo teman-teman, nama saya Yudit dari komunitas Bandung Ultralight. Oke, domisili dari mana, Mang? Domisili saya dari Bandung, Kang, di daerah Cicadas. Oke. Oh, saya? Ya. Oke teman-teman, nama saya Dudi. Domisili di Soreang. Oh, di Soreang. Jadi komunitas Bandung Ultralight ini tuh komunitasnya tuh sekota Bandung gitu mungkinnya, atau se-Bandung Raya? Bandung Raya. Bandung Raya. Oke, Soalnya ada yang dari Kabupaten Bandung ada. dan dari Cimahi juga ada. juga banyak. Dari Cimahi juga ada. Bandung Raya. Oke.
seperti biasa ya, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama, dan pertanyaannya yang simpel-simpel aja ya. Jadi gimana menurut Mang Yudit dan Mang Dudi tentang hak angket yang akan digunakan oleh partai-partai dalam pemilu? Hidup 04. Oke, skip. Oke, mungkin dari Mang Dudi atau Mang Yudit ya bisa sedikit menceritakan tentang komunitas Bandung Ultralight ini. Siapa mungkin diantaranya yang bakal nyeritain secara singkat aja di awal-awalnya gitu. Awal-awal ininya. Mang Yudit. Mang Dudi. Oh, Mang Dudi. Mang Dudi aja dulu. Strukturnya. Bukan struktur, awal ininya dari Bandul gitu pas terbentuknya, terus kenapa bisa berkumpul terus membentuk komunitas Bandung Ultralight ini. Jadi awal mulanya itu saya juga awal mula terbentuknya itu bukan ini ya, bukan hanya tahu dari teman. Oke. Jadi teman sih yang pendahulunya ya, gitu yang lah pendahulunya tuh kayak Mang Agas, kayak Babe Indro, kayak Mang siapa kayak Pajar gitu kan itu. Tapi ya awal mulanya itu idenya itu dari Ali yang orang Cipara itu. Dari situ kenapa gitu di Bandung nggak dibikin gitu kayak komunitas kayak di tempat lain kayak di Jakarta gitu. Oh, dari Jakarta, dari ini tuh udah ada gitu ya. Kayak UB itu Indonesian Ultralight Backpacker. Awal terbentuknya dari UB itu ya, Indonesia Ultralight Backpacker. Awalnya di Facebook itu si Bandul itu, tapi namanya bukan Bandul, apa ya? Namanya apa? Nggak tahu lah, pokoknya lupa lah. Pokoknya ada sering berjalannya waktu jadi Bandung Ultralight. Iya, Bandung Ultralight gitu. Okay. Dan pertama tercetus idenya itu di Gunung Burangrang. Di Gunung Burangrang gitu. Nah, kemudian ada acara camping itu kan yang kedua setelah dari Burangrang itu kayak ke apa itu yang di Gambung itu ya Ranca Cangkuang. Oh, di situ Cangkuang. Ranca Cangkuang itu di situ ya. Dari situ mulai terbentuk, mulai banyak ini anggotanya. Oke. Sampai sekarang ada di grup WA itu ada 100-an lebih lah di grup WA-nya. Oke. Kalau Mang Dudi sendiri gabung di Bandul itu mulai kapan, Mang Dud? Mulai gabung di Bandul itu 2020-an. 2020-an. Kalau Mang Yudit, Mang? Kalau saya baru banget sih. Paling baru setahun kayaknya. Baru setahun ini. Karena saya pun mendaki memang baru banget, Kang, baru banget. Dan kebetulan dari pertama kali berkenalan dengan istilahnya mendaki gunung itu langsung ke konsep ultralightnya ini gitu. Dan akhirnya nemunya ini gitu. Jadi makanya ya cocok aja gitu. Aja. Oke. Ini kalau sebenarnya kalau ada yang nanya-nanya gitu, perbedaan emang mendaki secara ultralight dengan secara yang apa ya, mungkin yang disebutnya yang konvensional atau misalkan yang terdahulunya, itu perbedaannya tuh dari apa aja gitu ya? Perbedaan dari komunitas-komunitas lainnya lah di Bandung dengan komunitas ini, kan komunitas mendaki berarti ya, komunitas pendaki. Nah, yang membuat beda Bandung Ultralight sama teman-teman komunitas yang lainnya itu apa tuh? Yang bedanya itu mungkin dari peralatannya, gearnya sama ininya apa? Kayak self supportnya itu. Jadi kita tuh mensupport apa ya? Mensupport dengan peralatan yang apa? Masing-masing gitulah. Kalau misalnya konvensional mah yang independen gitu ya. Yang ditekankannya tuh setiap orang tuh membawa gearnya tuh masing-masing. Ya, kayak keperluan gitu. Gear kelompok tapi dibawa sendiri gitu ya. Iya. Jadi tetap masing-masing tuh tetap bawa gitu. Nggak kayak misalkan kalau yang ini mah tendanya barengan, yang satu bawa tenda, yang satu bawa logistik, yang satu bawa peralatan masak kayak gitu-gitu mungkin ya. Kalau di Bandul mah sudah menerapkan independent hikers juga gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, karena tepatnya sih self support ya. Jadi dari ini yang menariknya itu kenapa saya akhirnya memilih konsep
ultralight ya, karena menurut saya sih ultralight itu kan konsep ya sebenarnya. Dan sebenarnya definisinya pun bisa berbeda-beda, setiap orang mungkin bisa definisi masing-masing. Sedangkan kalau menurut saya sendiri si ultralight ini ya konsep utama intinya itu adalah self supportnya itu, Kang. Self support. Karena saya mempelajari misalkan kita kan pergi ke gunung gitu atau ke suatu tempat aja dimanapun, kan istilahnya backpacking ya. Jadi bukan hanya mesti ke gunung doang, berarti bisa kemana aja. Jadi setiap pergi itu kita lebih mandiri, mempersiapkan semua keperluan kita itu untuk diri kita sendiri gitu, tanpa ya sedikit seminimal mungkin ketergantungan kepada orang lain gitu kan. Nah karena kan bagaimanapun juga mendaki gunung itu kan termasuk kegiatan ekstrim lah ya. Ya, karena bahaya apapun bisa terjadi. Bahaya bahaya tersesat, dehidrasi, apa kekurangan logistik segala macam itu kan bisa terjadi. Keadaan daruratnya bisa bermacam-macam. Nah, konsep yang istilahnya bisa jadi self support itu ya harus dengan ultralight salah satunya gitu. Karena dengan gear-gear yang ultralight dengan ringan, akhirnya semua keperluan itu tuh bisa terakomodasi gitu oleh diri sendiri. Nah itulah titik poinnya kenapa saya akhirnya memilih konsep ultralight dibandingkan dengan konvensional yang mengandalkan bergu. Bukan berarti itu buruk sih ya. Bergu itu bisa aja, hanya perlu koordinasi yang lebih, istilahnya apa ya, lebih kompak lagi si regu ini tuh. Harus lebih solid lagi. Harus lebih solid lagi. Itu kan lebih susah ya. Solid Gitu. Sedangkan kalau dengan ultralight kan paling tidak kita kan harus setidaknya sebelum kita bisa membantu orang lain, kita harus support diri sendiri dulu gitu. Mandiri dulu sebelum akhirnya kita bisa membantu orang lain. Nah, itu menurut saya titik yang pentingnya di situ. Gitu aja sih. Jadi biar kita pun juga seenggaknya tuh tahu limit kita ya. Betul. Tahu limit batas diri kita sendiri. Misal dari kalau dari logistik, kita nyiapin logistik bahwa masing-masing tuh biar kita tuh tahu berapa jumlah air yang kita biasa perlu. Atau salah satu makanan gitu ya. Mulai dari makanan, terutama air sih ya. Kita kan gunung-gunung di Indonesia, Bandung aja khususnya gitu ya kan. Jarang yang ada mata air di puncak gunung gitu kan. Bahkan di jalur pun belum tentu ada di semua gunung. Nah, kan kita harus bisa memanage air tanpa kita ketergantungan sama orang lain gitu. Orang lain yang membawakan air untuk kita gitu. Jadi kita benar-benar bawa air untuk setidaknya untuk diri kita dulu sendiri gitu. Sebelum akhirnya kita bisa berbagi dengan yang lain gitu. Jadi itu yang harus dipelajari, dan ya itu memang perlu istilahnya apa ya? Ya kita tahu batasan diri kita sendiri gitu, baik itu kebutuhan kita sendiri ataupun kemampuan kita untuk membawa barang-barang itu gitu. Termasuk air, butuh berapa banyak sih yang kita butuhkan itu untuk 2 hari 1 malam gitu. Nah itu kan setiap orang mungkin bisa berbeda-beda gitu. Nah dari situ, dan akhirnya tidak berlebihan tapi tidak juga kekurangan gitu. Jadi tahu batasan-batasan diri lah ya, minimal. Dan ujung-ujungnya nantinya adalah efisiensi gitu. Efisiensi, jadi misalkan ada barang-barang yang multifungsi gitu kan, sehingga memperingan barang bawaan kita gitu. Sehingga bisa diisi dengan barang-barang keperluan yang untuk yang lainnya gitu. Menarik. Jadi memilih konsep ultralight ini tuh ya salah satunya tujuannya untuk pembelajaran diri juga gitu ya. Betul. Bukan berarti apa yang dulunya tuh kuno atau ketinggalan zaman, bukan ya. Bukan. Karena memang itu mah pilihan aja. Pilihan aja. Jadi sebenarnya ultralight itu bukan solusi, tapi pilihan. Oke. Opsi. Biar Rima. Oke. Nah, kalau dari Bandul ini dari awal terbentuk sampai saat ini tuh kegiatannya tuh ada apa aja ya, Mang Dudi? Kegiatannya itu biasanya kita tuh suka ada bajak ya. Bajak itu apa? Itu bandul nanjak. Oh, berarti naik ke puncak gunung aja pokoknya kayak gini gitu. Ya, kayak gini. Bajak nih, special edition. Biasanya itu di akhir bulan. Di akhir bulan. Bajaknya. Bajak. Kalau ada juga bacer. Bacer apa tuh bacer? Bandul camcer. Oh, bandul camcer. Oh, jadi ada tim camcernya juga ya. Dan itu juga itu
biasanya di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan, di minggu kedua. Di minggu Oh kedua. berarti dari 1 bulan tuh ada 2 agenda rutinnya. Yang satu bacer di minggu kedua dan yang satunya bajak di akhir Akhir bulan. Oke. Ada juga tektokannya juga. Ada tektokannya juga. Tapi, Apa namanya? Tapi sekarang udah Udah jarang. Lagi jarang mungkin ya, Jarang. karena Ramadan juga. Ramadan mungkin ya. juga Dan sifatnya situasional itu mah ya. atau spontanitas. Spontanitas. Uhuy. Oke. Jadi kegiatan rutin per bulannya itu ada 2 ya teman-teman. Kalanya disclaimer dulu ya teman-teman, itu rada ngaderek dek karena di sini tuh mungkin suhu tuh sekitar 16 derajat Celcius dan di atas puncak, di atas ketinggian berapa nih? 1600-an. 1600-an dan angin di sini tuh bukan sepoi-sepoi ya, tapi gegelebugan. Jadi walaupun udah ada matahari ya, kita ini jadi semi moyan, podcast semi moyan. Sebenarnya nunggu matahari mulai naik gitu biar agak anget gitu. Sebenarnya ini masih dingin gitu ya. Jadi kadang suka rada ngabiri-gidig ataupun agak tremor pas ngomong, itu karena emang efek cuaca ya. Oke. Nah, kalau untuk ini sendiri ENIF-nya sendiri itu mulai dicetuskannya tuh tanggal berapa tuh, Mang Dudi? Kalau ENIF itu biasanya yang pertama ya, ENIF itu di bulan Juli. Ya, di bulan Julian. Di bulan Juli. Kalau tanggalnya itu kurang tahu gitu. Kurang tahu, pokoknya yang pastinya di bulan Juli. Okay. Di bulan Juni lah. Juni. Kalau nggak akhir Juni berarti awal Juli gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Sip. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik nih buat ikut atau gabung sama Bandung Ultralight, ini gimana caranya yang mau dia? Kalau mau ikut atau gabung mah tinggal dilihat aja di IG-nya, di IG Bandung Instagram-nya. Ultralight. Nanti bisa nge-DM ke adminnya. DM adminnya. Nanti adminnya Someah lahnya. Ya, nanti dikasih dikasih aja nomornya, nanti dimasukin ke grup WhatsApp-nya. Ya. Tidak ada pendaftaran atau syarat-syarat tertentu gitu. Misalnya kalau cewek harus jomblo gitu. Enggak. Malah kalau cewek jarang kan kalau di Bandung. Iya, jarang. Ayo, banyak kan cowok-cowok. Cewek-cewek mendaki ringan bersama Bandung Ultralight. Mendaki bawaan ringan penuh perhatian lahnya pokoknya. Well. Oke. Terus ini nih kedepannya dari Bandung sendiri nih, apa ada agenda terdekat kah? Agenda dari Bandung terdekat mungkin acara bajak ya. Acara bajak. Ke rencana mau ke Gunung Selamat. Ke Gunung Selamat di bulan apa itu? Di akhir April. Habis Lebaran ya. Bulan Syawal berarti. Ya. Terus agenda kedua terdekat juga kita mau ke Gunung Gede. Ke Gunung Gede. Lewat bulan Putri. Mei-nya ya. Bulan Mei ya. Bulan Mei. Awal bulan Mei lah. Rencananya sih mau Insyaallah agak diramein aja itu, sama mau gabung sama Ultralight Bogor. Itu kayak gathering nasional Ultralight gitu ya. Gatnas Ultralight. Jabar. Gatnas Jabar. Ultralight. Ya. Kalau mau yang dari daerah lain misalkan kayak Jawa Timur, Jawa Tengah boleh gabung juga. Bisa. Boleh gabung juga. Oke, karena beberapa kesempatan pun juga teman-teman dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sering merapat juga ya. Ya, sering merapat. Oke. Nah, sekarang nih mau sedikit spill juga nih buat teman-teman sahabat-sahabat rumah komunitas. Kalau nanti mungkin entah launchingnya di pertengahan bulan Ramadan ini atau misalkan di akhir bulan Ramadan ini bakal ada bocoran nih, bakal ada satu kolaborasi antara rumah komunitas dan juga Bandung Ultralight nih. Ada kolaborasi mungkin yang satunya akan ada satu acara besar dari Bandung Ultralight ya. Terus juga akan ada kolaborasi
official merchandise dari Bandul dan juga rumah komunitas. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih merchandise-nya apa dan ininya apa, tungguin aja ya. Pokoknya sebentar lagi insya Allah launching, karena lagi disiapkan juga kontennya sama teman kita tuh, Bang Kavin. Udah lagi disiapin. Pokoknya pantengin aja terus. Yang jelas ini nanti official merchandise-nya ini limited edition. Jadi buat Sangat teman-teman terbatas, ya. Bandul juga yang mau punya koleksi merchandise officialnya ya dari Bandul X rumah komunitas, pantengin terus dan jangan lupa diorder karena produknya limited. Betul. Seperti itu. Karena sekarang kan mendaki itu udah sangat jadi kegiatan yang sangat umum ya. Iya. Jadi ketika kita lagi mendaki gunung, bajunya samaan tapi nggak kenal, itu kan suka tensin ya. Nah, sedangkan kalau nanti dari merchandise Bandul, samaan, wah dulur ini mah gitu. Jadi bisa Karena jadi identitas juga ya. Betul sekali. Oke. Terus sebenarnya masih dingin ya, cuman asa tepuguh gitu, pakai hoodie terus angin gegelebugan gitu ke telinga. Masih terhalang oleh awan-awan tebal. Awannya lumayan. Oke. Dan juga ini nih pingin sedikit lah berbagi pengalaman paling menariknya nih dari Mang Yudit dan Mang Dudi gitu ya, ketika selama bergabung dengan Bandung Ultralight sendiri nih. Kira-kira apa nih yang paling berkesan aja, yang paling berkesan. Terserah ya, yang paling berkesan kan bisa yang paling pikaseurieun, pikakaseueun, bodoren gitu kan ya. Aduh, kudu bodor teh. Beda. Tinggal pilih. Misalkan saya pernah tuh apa yang kurang enak, atau misalkan yang paling ini pokoknya kan paling berkesan intinya ya. Nah, mungkin dari Mang Yudit sama Mang Dudi, mangga. Paling berkesan sih yang kemarin-kemarin, yang beberapa bulan yang lalu ya. Kita ke Ciremai itu. Ke Ciremai via Sadarehe. Via Sadarehe itu kan jalurnya memang masih jarang ya. Masih baru, istilahnya masih baru. Ya. Terus treknya lumayan ajib gitu ya. Treknya lumayan. Terus kita ke sana mendaki itu di bulan Agustus kalau nggak salah ya itu. Tahun kemarin. Agustus tahun kemarin. Terus itu musim kemarau. Jadi si treknya itu berdebu, sangat berdebu. Terus pas kita ngecamp tuh di pos 8 ya, pos 8 Kawah Burung. Itu kan agak sabana gitu ya. Sabana lumayan agak luas dan itu dinginnya luar biasa. Itu paling dingin. Saya mendaki gunung camping di gunung itu yang paling dingin itu di situ tuh. Sampai embun-embun itu jadi es, benar-benar jadi es, literally es berarti gitu. Kayaknya sempat nyentuh minus. Itu jelas minus. Ada yang bawa termometer kemarin itu siapa gitu ya, 0, minus 3 atau minus 5 gitu, saya lupa. Pokoknya minus 3 sampai minus 5 ya, di Indonesia tuh. Di Indonesia guys. gitu kan. Di Indonesia kalau kalian mengkesampingkan masalah gear dan perlengkapan pendakian itu bisa fatal ya, karena fatal sekali Indonesia gitu. aja yang memang iklimnya tropis, kalau lagi musim kemarau itu pas malamnya itu ya. Pas malamnya Suhunya tuh bisa turun sangat sampai dengan dingin minus sekali. Apalagi daerah situ kan sabana ya, luas. Terus jadi si embun-embun di tenda itu jadi es, benar-benar jadi es. Terus minuman saya pun minuman yang tadinya hangat, ketika malam saya minum subuh-subuh itu pas bangun di gelas itu jadi es. Minuman hangat itu yang tadinya minuman hangat di gelas itu saya simpen di vestibul kan. Terus saya tutup tidur, bangun subuh-subuh sebelum kita summit attack, saya lihat itu jadi es minuman itu di dalamnya. Berarti kan minus, itu udah jelas gitu, kayak di kulkas kita. seperti tidur di dalam freezer gitu. Itu benar, itu paling dingin deh kayaknya. Soalnya saya pun pernah ke beberapa gunung yang terbilang dingin ya, kayak Gunung Gede gitu ya, di ketika musim itu belum pernah sih mendapatin es kayak gitu. Walaupun katanya orang lain ada yang pernah kedinginan di Gunung Gede ya, tapi saya belum pernah gitu merasa di Gunung Gede sedingin itu. Apalagi gunung-gunung Bandung juga walaupun dingin tapi nggak pernah menjadi es gitu. Berarti kan belum pernah minus. Cuman di situ aja tuh di Ciremai paling dingin. Oke. Itu luar biasa sih pengalamannya. Kalau Mang Dudi harus beda ya. Mungkin kalau saya ekstrim. Mungkin kalau saya di kemarin ya baru-baru
pas ke Gunung Sumbing, pas di puncak. Oh iya, Sumbing via Bowongso. Via Bowongso kemarin kan baru-baru Bandul ngadain bajak ke Gunung Sumbing via Bowongso. Bowongsonya aja itu udah jarang sih yang naik lewat Bowongso. Di Bowongso yang ada mitos nggak boleh bilang dingin itu, bukan? Oh, enggak. Setahu saya sih memang itu dari umumnya ya. Umum Jadi lewat manapun kalau ke Gunung Sumbing nggak boleh bilang dingin. Oh, dingin, ya itu for your information juga buat teman-teman mungkin yang belum berkegiatan untuk hiking, di beberapa gunung di Indonesia itu sering ada mitos-mitos seperti itu lah ya, kayak kearifan lokal gitu ya. Kayak di Lawu nggak boleh pakai yang hijau-hijau gitu. Ya. Sama ini juga waktu di base camp tuh di Sumbing tuh kita dikasih gula sama santan ya? Santan sama kopi. Santan sama kopi. Santan sama kopi itu di plastik kecil. Udah itu jadi dibawa. Udah jadi apa masih mentah? Enggak, dipisah. Jadi ada plastik kecil gitu, 2 biji. Satunya itu kopi, sedikit banget gitu. Satu lagi santan. Buat apa itu? Itu lebih ke mitos aja sih dan kepercayaan di sana gitu, harus bawa itu dan jangan sampai hilang. Jangan hilang, terus jangan diminum, sampai pecah gitu. Jangan sampai pecah. Jadi masukin ke tempat yang aman aja. PR itu banget ya. Bawa turun lagi ke bawah. Ya, itu kita hormatin aja sih ya. Itu kan memang ya kita yang bertamu ke sana gitu ya. Kita hormatin aja, kita ambil, kita simpan di tempat yang aman, udah gitu. Ya itu sih, itu menarik sih, soalnya di gunung yang lain saya belum pernah sih. Dapat kayak gitu ya. Dikasih kayak gitu. Tapi kebayang enak ya kalau misalkan di satu gunung gitu kalau ada mitosnya sama si pengelola base campnya dikasih liwat gitu. Nah itu mungkin nanti kita bisa adakan di Gunung Sanggar ini mungkin. Kasih ibunya, kasih ibu warung di requestkan. Bu, ini mitosnya kita harus ngeliwat dulu Bu, pulang dari Gunung Sanggar tuh. Oke. Betul. Sok dari Mang Dudi tadi paling dari saya mah ya kemarin yang baru-baru itu ke Gunung Sumbing yang via Bowongso. Ya pas kalau Bandul itu ya biasanya kalau ke gunung mana-mana gitu, kalau ada acara bajak pasti tiap gunung teh jalur teh yang di jalur teh cuman Bandul aja gitu. Kita pilih jalur yang sepi. Yang sepi. Yang tidak terlalu ramai. Termasuk kemarin ke Bowongso itu cuman rombongan kita aja gitu. Berapa kemarin? 15. Ya. Lumayan banyak. Ya, padahal weekend ya. Weekend, tapi kirain teh jalur si Sumbing tuh sepi gitu, bakal sepi gitu. Bakal kita aja gitu yang ke puncak. Ternyata di puncak banyak. Puncaknya banyak, ya, tapi lewat jalur yang lain. Ya, jalur yang lain. Ada beberapa jalur gitu ya. Ya memang banyak jalur. Oke. Ya kayak di Sumbing kemarin kan pas ke puncak teh kayak pas summit teh kabut gitu, putih. Gak kelihatan pokoknya. Dan angin ya, sama angin. Kencang banget. Pas di pertengahan itu di antara di pos Gajahan kita sama yang ke arah puncak tuh terbuka gitu ya, pemandangan kelihatan. Terus pas mau ke puncak ke atasnya udah putih. Udah kabut lagi badai sampai turun malahan sampai camp area. Belum lagi puncakannya juga ekstrim sih. Ya ekstrim. Ke puncak Raja Wali ekstrim. Kita harus pakai webbing, terus ke batu-batu gitu, di samping batu-batu. Itu lumayan ekstrim sih kalau tidak konsentrasi gitu ya, atau terpleset itu amit-amit itu bahaya banget sih. Oke. Mungkin selain ke Sumbing ya, pengalaman yang paling menarik tuh di acara bajak ya Bandul, ke Malabar yang lintas itu. Ke Malabar. Ya, itu. Di sini ya. Ya, itu ini nih pegunungan ini nih, teman-teman yang ada di belakang ini. Itu termasuk pengalaman yang paling seru lah sama unik gitu ya. Kita ber-17 kalau enggak salah, banyakan lah. Kita berangkat naik angkot ya dari Cangkuang ke Pangalengan tuh naik angkot. Turunnya itu dari Kampung Cidulang, lintas kita dari Cidulang itu kita pakai kolodolak gitu. Wah, itu seru banget itu. Seru ya, jadi kebersamaannya tuh sangat terasa. Terasa banget. Kayak misalkan kebersamaannya terus kayak terus posisinya itu pas musim hujan itu tuh. Jadi pas kita berangkat hujan, sampai kita turun tuh nggak nemu matahari 2 hari itu. Hujan kabut kayak gitu lah. Terus basah semua. Sepatu juga udah itu mah kayak nggak berbentuk. Itu bukan UL lagi, itu apa ya kalau suka. Udah kayak lagi ekspedisi aja. Ya itu benar.
Oke. Parah itu. Tapi itu pengalaman yang paling seru itu ke Malabar ya. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman sahabat-sahabat rumah komunitas gitu ya. Ini kalau dilihat-lihat ya, anak-anak Bandung Ultralight itu gearnya itu pada mahal-mahal. Wah, enggak juga sih. Enggak Pada juga. mahal-mahal dan banyaknya brand-brandnya itu pakai brand-brand luar gitu. Nah, kalau dari Mang Yudit sama Mang Dudi sendiri nyikapi itu kayak gimana tuh? Balik lagi sih Kang, kalau menurut saya mah ya mahal itu adalah pilihan. Hanya pilihan aja. Kita kalau mau yang mahal ya mangga banyak gitu ya. Mau yang murah juga ada kok gitu. Jadi yang penting mah lebih ke safety-nya aja. Lebih ke safety. Lebih ke safety dan jangan ketinggalan gitu ya. Percuma kita punya barang mahal kalau ketinggalan gitu. Nah, Ya. Jadi lebih ke itu aja sih, lebih ke safety. Dan kalau mahal-mahal itu sangat relatif Kang. Kayak gini aja ya, termasuk yang kita bisa memangkas berat bawaan kita tuh kan dari big three-nya ya. Itu dari shelter kayak tenda kayak gitu. Tenda kita ganti misalkan pakai tarpten. Tarpten kalau yang beli yang merek luar ya pasti mahal. Tapi kalau merek lokal ya masih terjangkau lah ya gitu. relatif lah ya. Relatif gitu. Oh, udah banyak produsen lokal juga ya. Banyak sekali. Ini muncul mungkin beberapa tahun terakhir itu ya. Kalau kita ngomongin ini 5 tahun yang lalu mungkin ya benar semuanya mahal. Jadi nggak ada pilihan Gitu. karena masih brand-brandnya pun emang masih karena dari luar gitu. Betul. Produsen lokalnya belum melek untuk produk-produk Ya. lokal yang bertema atau bergenre ultralight. Ultralight dan sekarang ini banyak banget. Udah banyak. Banyak pilihannya, tinggal cari-cari aja di Instagram atau di Marketplace. Facebook, marketplace itu pasti banyak kok, pasti ada. Selain tenda mungkin bisa dari tasnya, mungkin tas-tas ultralight itu sekarang kan udah mulai banyak ya. Balik lagi kalau mau yang mahal ya ada banyak dari brand luar gitu kan. Nah, kalau mau opsi lain yang lebih murah ada juga yang merek-merek lokal. Banyak lah kita bisa sebutin, kalau disebutin satu-satu itu banyak banget gitu ya. Oke. Mulai dari yang produksi lokal Bandung gitu ya, atau produksi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari luar Pulau Jawa juga banyak sekarang yang udah mulai memproduksi tas-tas ultralight gitu ya. Oke. Terakhir juga kayak apa misalkan sleeping bag kayak gitu. Sleeping bag dulu kan sleeping bag bulu angsa itu kan memang mahal ya daripada yang isian lain gitu. Dulu itu kebanyakan kan dari luar. Nah, sekarang produsen lokal juga ada gitu, Sudah banyak. gitu. Jadi kalau mahal itu sangat-sangat relatif ya kan. Terus kalau opsinya udah mulai banyak gitu. Jadi range harganya udah mulai lebar gitu. Jadi itu mah termasuk ya terserah kita aja sih mau yang mahal atau mau yang lebih terjangkau, itu ada kok sekarang mah kan. Oke. Jadi bukan berarti mengeksklusifkan ya. Oh, tidak. Karena mungkin memang keperluannya pun juga berbeda ya. Betul. Dari segi konsepnya. Konsep. Jadi memang jadi memang segmennya berbeda, Segmen berbeda, konsep terus berbeda. Jadi gear-gear pun juga rupa-rupa. betul. Karena dari awal pas mulai berkembangnya itu masih minim produsen lokal, Ya. mau tidak mau mungkin kita mencari di yang luar. Yang luar gitu. Nah, sekarang mungkin seiring berjalannya waktu mulai banyak produsen lokal yang memproduksi gear-gear atau perlengkapan pendakian ultralight dengan segmen ultralight ini juga semakin banyak pilihan gitu. Semakin banyak Mungkin ya, pilihan, semakin banyak makanya. pilihan. Dan untuk harga pun juga sesuai budget Ya. BPJS. Karena semuanya pun kan balik lagi ke kenyamanan masing-masing ya Kang. Iya. Setiap orang kan ada yang segini juga udah cukup nyaman buat saya mah gitu ya. Gitu dan cukup. Ada yang orang yang saya nggak bisa, saya harus hangat, harus gimana gitu, nggak bisa, harus ya mangga itu, makanya kan itu hanya pilihan gitu kan, ultralight itu akhirnya gitu. Oke, terakhir deh. Kalau untuk kayak perdebatan nih, sempat beberapa jadi bukan pi omongan ya, maksudnya tuh jadi bahan pi obrolan ini mah gitu, antara dari teman-teman yang masih menggunakan konsep konvensional kayak tadi
dan dari teman-teman yang sudah mengusung konsep ultralight sendiri gitu ya. Nah, dari yang teman-teman misalkan emang safety kah gitu ya, dari segi safety-nya nih, misalkan masa dari tas aja gitu ya, tasnya teh mungkin maksimalnya teh di 30 liter misalkan, 30 atau misalkan tasnya teh nih kecil-kecil gitu, apakah itu teh bisa mengakomodir sampai kita bisa turun lagi ke bawah kah, atau misalkan se-safety itu kah gitu ya, si gear-gear yang itu teh gitu. Terus sudah ada beberapa jawaban juga dari teman-teman ultralight ya, dari teman-teman yang sudah mengusung konsep ultralight. Ini buktinya sudah beberapa kali teman-teman Bandul main ke sana ke sini gitunya. Masih pada ada, alhamdulillah, masih sehat walafiat juga. Jadi mungkin bisa sedikit diceritakan dan dibahas juga mungkin Mang Dudi. Mang Yudit. Oh, jadi aduh, kalau soal itu sudah bukan jadi perdebatan lagi. Kalau menurut saya mah ya harusnya konvensional atau ultralight itu mah pilihan aja. Silahkan mau ultralight mau konvensional. Saya pribadi sih lebih ke ini aja, disesuaikan dengan mau kemana kita pergi gitu ya. Kadang gitu ya, ada yang, dan kita juga anti konvensional gitu misalkan gitu ya. Kalau memang ada suatu kondisi yang kita harus istilahnya beregu gitu ya, atau menggunakan apa itu peralatan-peralatan yang lebih konvensional, mau nggak mau ya kita ikutin aja gitu kan. Nah, lebih safety yang paling utama, yang penting mah gitu ya, yang penting mah safety. Dan kita pun pergi ke suatu tempat tuh tanpa harus ada istilahnya apa ya, cari informasinya dulu deh gitu. Kalau ke gunung ini tuh, ini kira-kira perjalanan berapa jam gitu, atau berapa jauh, seberapa sulit, keadaan di sana nanti seberapa dingin gitu, atau seberapa ekstrim. Nah, kita kan harus ada istilahnya research dulu lah minimal gitu ya, ada riset kecil-kecilan gitu untuk ke tempat itu teh gitu ya. Jadi kita harus bisa jangan sampai asal langsung pergi aja gitu kan, bawa peralatan seadanya gitu ya. Jangan gitu kan, harus diperhitungkan gitu. Kayak kemarin kita udah tahu kayak ke Kawah Burung tuh bakal dingin gitu, makanya peralatan disesuaikan gitu, dilebihkan atau dikurangi atau gimana gitu kan. Ini pendakiannya bakal jauh gitu. Nah, disesuaikan dengan beban yang kita bawa gitu kan. Termasuk logistiknya, peralatannya, segala macamnya gitu. Jadi safety memang yang paling utama sih Kang. Jadi kalau perdebatan konvensional ultralightnya mending dikesampingkan, yang utama aja safety-nya dulu. Nah, dan kenapa saya memilih lebih banyak di ultralightnya? Karena menurut saya justru di konsep ultralight itu lebih safety. Kenapa? Karena yaitu yang tadi pertama, self support Kang. Jadi di pendakian tuh kejadian-kejadian ekstrim tuh bisa terjadi. Pertama mulai dari hipotermia, tersesat, segala macam kayak gitu. Nah, itu kan kalau hipotermia itu kan kita kan harus bisa menyesuaikan dari peralatan-peralatan yang kita pakai lah, minimal itu kan jaket bulu angsa, windbreaker gitu kan, shelter gitu kan. Jadi kalau misalkan kita amit-amit kita tersesat gitu ya, terpisah dari rombongan, kita udah support buat semuanya gitu. Kompor ya udah. Iya, kita udah bisa bertahan hidup lah istilahnya gitu kan. Ketika kita amit-amit terpisah dari rombongan, nggak gitu. ada istilah di kita, cuman ada tenda aja gitu, logistiknya logistiknya nggak ada. Nah, di ultralight itu kan kita lebih ke self support ya. Makanya ketika amit-amit kita terpisah tuh, kita akhirnya harus bertahan sendiri. Ya kita udah ada shelternya, ada makanan, ada kompornya, ada. Kita jangan sampai kalau kita misalkan kalau kita berbagi tendanya, berbagi amit-amit itu ya terpisah, saya cuma bawa frame tenda doang ini. Gimana nih tersesat sendirian bawa frame tenda gitu ya, ini buat apa gitu kan. Gitu. Atau kita bawa kompor tapi makanannya nggak ada gitu. Kita bawa kompor tapi nggak ada gasnya gitu, gasnya di teman yang sebelah gitu yang ketinggalan. Mau ngapain gitu tuh kompor ini. Nah gitu. Itu sih pentingnya ultralight itu karena self supportnya sih menurut saya gitu. Nah, itu harus jadi pikiran tuh. Jadi salah satu pertimbangan. Jadi pertimbangan tuh itu gitu. Makanya kalau bilang ultralight itu nggak safety, coba pikirkan lagi gitu. Itu intinya gitu sih Kang. Jadi
buat teman-teman kita udah mau masuk ke akhir nih ya, udah mau masuk ke akhir. Jadi intinya kalian mau hobi apapun itu kalian harus banyak search dulu tentang hobi yang bakal kalian tekuni itu. Entah itu mau pendakian sampai pemancingan, itu pun juga ada ininya risetnya ya. dulu. Ada risetnya dulu. Ada risetnya. Gitu kan, mancing di mana yang banyak ikannya gitu kan, sesuai dengan ikan yang kita ambil gitu. Mancing di akuarium sih. Oh, itu komunitas mancing Kang, itu mah bukan ranah kita lagi itu. Oke. Jadi nih buat teman-teman ya yang mau mulai berkegiatan untuk hiking atau mendaki dan mau gabung bareng komunitas Bandung Ultralight, kalian bisa langsung aja follow akun Instagramnya di @ultralight_bandung. Langsung DM aja adminnya tuh, insya Allah someah ya. Dan jangan lupa juga nih untuk follow akun Instagramnya Mang Yudit. Apa Mang Yudit? Instagram saya Yudit Pepelepeo. Yudit Pepelepeo. Dan Mang Dudi? Instagram saya Dudi_JR37. Oke, dan jangan lupa di follow ya teman-teman semua. Udah masuk akhir dari podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang lagi pada puasa, tetap sehat, tetap lancar terus juga puasanya dan berkah selalu. Oke, saya Abai, Saya Dudi. Yudit. kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mang. Yo.